Nama saya Mackenzie Drabbit. Hari ini kita akan berbicara tentang puasa dan berbagai jenis puasa. Puasa adalah sesuatu yang sedikit menjadi tren sekarang, terutama di kalangan komunitas Kristen yang ingin menjadi lebih spiritual atau hal-hal seperti ini, di mana mereka berpuasa selama sehari atau beberapa hari, hanya minum air putih. Apakah puasa ini bermanfaat? Apakah ada manfaat puasa? Apa sajakah itu? Inilah yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi pertama-tama kita harus mendefinisikan jenis puasa apa yang kita bicarakan, karena ada banyak jenis puasa yang berbeda. Apakah kita berbicara tentang puasa, hanya minum air saja? Apakah kita berbicara puasa, hanya minum jus saja? Puasa tanpa gula? Puasa makanan cepat saji? Apakah kita berbicara tentang puasa yang hanya menjauhkan diri dari makanan, tetapi kita masih meminum jus atau air atau hal-hal lain? Apa sebenarnya yang kita bicarakan? Puasa hanya makanan mentah? Jadi disinilah sangat penting untuk mendefinisikan berbagai jenis puasa. Karena seperti yang telah kita bicarakan, tubuh kita membutuhkan sejumlah nutrisi setiap hari agar dapat berfungsi dengan baik. Maksud saya, kita harus memastikan bahwa kita tidak membuat organ-organ tubuh kita, otak, dan segala sesuatu kekurangan nutrisi, dan menyebabkan gangguan. Gantinya membantu tubuh kita dengan mengistirahatkannya. Jadi beberapa implikasi atau komplikasi yang dapat terjadi dari puasa adalah sebagai berikut. Anda dapat memiliki batu ginjal, gula darah rendah, detak jantung tidak teratur, asam urat, radang sendi, sakit kepala atau pusing, sakit perut atau mual dan hal-hal lainnya. Nah, hal-hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya nutrisi yang kita makan. Dan jika kita puasa, hanya dengan air atau bahkan tanpa air minum, maka kita bisa kelaparan, organ-organ tertentu atau otak kita dari hal-hal yang menyebabkan beberapa gejala ini. Tetapi jika kita berbicara mengenai berpuasa singkat, puasa jangka pendek sebenarnya dapat membantu regenerasi otak itu sendiri. Tetapi kita perlu memastikan bahwa kita tidak membuat tubuh kita kelaparan pada saat yang sama, atau tubuh kita tidak dapat membangun kembali. Jadi untuk melakukan itu, Anda dapat menjalankan puasa air, tetapi Anda mengkonsumsi jus segar. Jadi tubuh Anda tidak membutuhkan energi untuk mencerna karena pencernaan membutuhkan banyak energi. Dan jika kita dapat menghapusnya dari persamaan, tetapi masih memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi dengan baik, cukup karbohidrat dan vitamin, dalam bentuk jus segar, maka tubuh kita mampu membangun kembali dan melakukan proses lain yang tidak dapat dilakukan secara normal. Jadi bahkan puasa 36 jam seminggu sekali atau setiap beberapa minggu bisa sangat bermanfaat, selama kita memastikan bahwa kita melengkapi nutrisi kita, sehingga kita tidak kelaparan, otak dan organ kita, dalam prosesnya, oleh karena itu menyakiti diri sendiri daripada membantu diri kita sendiri. Itulah mengapa kita melakukan puasa sejak awal. Misalnya, Anda dapat melakukan puasa beberapa hari atau bahkan seminggu atau beberapa minggu pada sesuatu seperti Master Cleanse yang merupakan contoh puasa yang baik. Tetapi Anda masih memberi tubuh Anda nutrisi yang dibutuhkan melalui jus lemon dan sirup maple. Itulah yang Anda konsumsi selama Master Cleanse. Dan Anda mengambil jumlah yang cukup tinggi. Jadi, Anda memberikan cukup karbohidrat dan vitamin C, dan vitamin lainnya agar dapat berfungsi dengan baik, namun tetap memungkinkan tubuh Anda untuk beristirahat selama periode tersebut, untuk menyegarkan diri, mendaur ulang, dan melakukan semua hal yang tidak dapat dilakukan tubuh ketika sedang melakukan pencernaan yang keras sepanjang waktu. Bentuk puasa lain yang sangat populer adalah puasa intermiten. Sekarang, ada beberapa masalah dengan puasa intermiten. Yang pertama biasanya cara melakukannya adalah siklus puasa 16 jam. Dengan periode makan hingga 8 jam. Dan biasanya itu dimulai pada siang hari dan berlangsung hingga pukul 8 malam, atau bahkan dimulai pada pukul 2 dan berlangsung hingga pukul 10 malam. Ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan masalah. Nomor 1, makanan terberat Anda tepat sebelum Anda pergi tidur. Maka organ-organ Anda tidak beristirahat pada waktu yang tepat. Hormon tidak dapat dilepaskan karena Anda menyebabkan terlalu banyak energi yang digunakan untuk pencernaan. Gantinya istirahat dan membangun kembali dalam semalam yang dibutuhkan tubuh Anda untuk beregenerasi. Dan kemudian Anda kehilangan makanan terpenting hari itu, yaitu sarapan berbuka puasa. Itu agar Anda dapat sepenuhnya memulihkan energi Anda di pagi hari, sehingga Anda dapat menjalani hari Anda dengan sehat.
dan metabolisme Anda benar-benar berjalan dengan baik. Karena jika Anda makan di penghujung hari, Anda tidak akan mencerna dalam 3 hingga 5 jam yang biasanya Anda lakukan. Anda akan memakan waktu 5, 8, atau 10 jam karena Anda melakukannya saat waktu tidur Anda. Dan bukan posisi yang tepat, yaitu berbaring, yang juga berat bagi saluran pencernaan. Jadi kita ingin memastikan bahwa makanan terakhir kita hari itu adalah makanan kita yang paling mudah dicerna, atau makanan kita yang paling ringan. Sehingga begitu kita mulai tidur, tubuh kita dapat beristirahat dengan baik. Kita juga perlu memastikan bahwa jarak waktu makan kita tepat. Sehingga kita tidak mengganggu pencernaan selama setiap makan. Karena itu dapat menyebabkan fermentasi makanan. Dan banyak masalah lain yang mengarah ke hal-hal seperti usus bocor atau masalah pencernaan lainnya. Jadi kita ingin memastikan bahwa perut telah sepenuhnya dikosongkan. Sebelum kita memasukkan makanan baru ke dalam perut, sehingga pencernaan akan berjalan lancar. Jadi kita ingin memastikan bahwa kita mendapatkan 4 hingga 5 jam. Sekarang, ini akan tergantung pada orangnya. Setiap orang akan berbeda, bagaimana metabolisme setiap orang berfungsi. Dan jika itu tidak berfungsi dengan baik, dan bahkan setelah 5 jam, Anda masih merasa seperti ada makanan di perut Anda. Maka kita memiliki hal-hal lain yang perlu kita tangani dan perhatikan sedikit lebih dalam. Mengapa pencernaan begitu melambat? Dan pastikan itu dipercepat ke tingkat yang tepat sehingga kita bisa makan pada waktu yang diatur dengan tepat. Karena tubuh kita beroperasi berdasarkan jam. Dan ketika makanan ada di mana-mana, tubuh kita mulai bersiap untuk satu kali makan pada waktu tertentu. Dan jika kita tidak memberinya makan, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan asam lambung, ia hanya siap. Jadi kemudian ia mulai mengeluarkannya. Kemudian kita memasukkan makanan, sekarang ia memiliki kelebihan beban karena belum siap. Dan kemudian tubuh kita menjadi sangat kesal. Jadi, makan teratur dan jarak makan yang tepat juga berkontribusi pada pola makan yang sehat. Dan ketika kita berpuasa atau melakukan puasa intermiten di mana kita melewatkan sarapan dan makan di malam hari, hal ini akan mengganggu jam tubuh kita. Jadi kita ingin memastikan bahwa kita bahkan bisa membalikkan waktu tersebut. Jadi kita mulai di pagi hari dan kemudian kita mengakhirinya lebih awal ketika tubuh kita ingin mulai masuk ke fase istirahat. Jadi, misalnya, ada perbedaan antara untuk menurunkan berat badan, bina raga dan untuk benar-benar sehat. Jadi, jika Anda melihat program Bina Raga, mereka akan makan mungkin setiap 2 jam. Dan makan dalam porsi yang cukup besar setiap 2 jam. Sekarang, ini mungkin ideal untuk membangun otot dan untuk Bina Raga. Tetapi tidak ideal untuk menjadi sehat dan memiliki tubuh yang sehat. Jadi, ada perbedaan antara melakukan sesuatu hanya untuk menurunkan berat badan. Tapi melakukannya dengan cara yang tidak sehat. Dan kemudian Anda menjadi orang yang tidak sehat karena berat badan Anda turun. Kita ingin menurunkan berat badan dengan benar. Kita ingin menambah otot dengan benar, sehingga kita tetap sesehat mungkin, sehingga pikiran kita juga sesehat mungkin. Sekarang, saya ingin membacakan beberapa kutipan. Sudah menjadi kebiasaan dan tatanan masyarakat untuk sarapan sedikit. Tapi ini bukan cara terbaik untuk merawat perut. Pada waktu sarapan, perut dalam kondisi yang lebih baik untuk menampung lebih banyak makanan. Daripada saat makan kedua atau ketiga pada hari itu. Kebiasaan makan sarapan sedikit dan makan malam yang besar adalah salah. Buat sarapan Anda lebih sesuai dengan makanan paling lezat hari itu. Jadi kita bisa melihat di sini dia berbicara tentang melewatkan sarapan atau sarapan sedikit tidak akan memberikan manfaat yang sama besarnya. Dengan sarapan dalam porsi besar dan kemudian menguranginya di penghujung hari. Ini dari buku Conscious to Church, halaman 224. Praktik makan kecuali 2 kali sehari secara umum terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Namun dalam beberapa keadaan orang mungkin memerlukan makanan ketiga. Namun, jika dikonsumsi, makanan yang dikonsumsi haruslah makanan yang sangat ringan dan mudah dicerna. Ketika siswa menggabungkan pembebanan fisik dan mental, keberatan terhadap makanan ketiga akan sangat berkurang. Biarlah siswa menyiapkan makanan ketiga tanpa sayuran, tetapi dengan makanan sederhana yang sehat seperti buah dan roti. Jadi, hal ini juga ditentukan oleh tingkat aktivitas Anda. Sekarang kita harus memastikan bahwa kita berolahraga setiap hari agar tetap sehat. Tetapi jika pekerjaan kita terutama di dalam, di meja, pekerjaan kantor, di depan komputer, kita tidak membakar semua kelebihan energi itu.
Dan kita tidak memecah serat sebanyak seseorang yang melakukan banyak pekerjaan fisik. Jadi, mengkonsumsi lebih sedikit makanan dapat bermanfaat karena kita tidak membebani tubuh dengan terlalu banyak pencernaan dan kemudian memiliki kelebihan makanan untuk menangani kelebihan insulin, tanpa menghilangkan energi untuk mengatasinya. Jadi puasa bisa sangat bermanfaat bila dilakukan dengan cerdas. Dan dilakukan dengan cara yang tidak akan melukai diri sendiri dengan tetap memastikan Anda mendapatkan nutrisi yang Anda butuhkan. Memastikan Anda masih terhidrasi. Anda tidak ingin hidup tanpa air. Dan kemudian ketika Anda makan lagi, karena puasa bukanlah hal yang bersifat jangka panjang. Anda harus memastikan bahwa makanan Anda terstruktur dengan baik dan Anda masih mendapatkan nutrisi yang tepat, sehingga tubuh Anda dapat berfungsi dengan baik. Kami harap video-video ini informatif dan Anda dapat belajar sesuatu tentang bagaimana tubuh Anda bekerja. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.